Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Libra. Di bulan Desember adalah bulan transformasi buat kalian. Mau nggak mau sebaiknya memang harus berubah menjadi lebih baik dong ya, tentunya menyambut tahun baru 2025. Letakkan landasan yang kuat di bulan Desember ini sebagai perjuangan terakhir untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kalian canangkan di tahun 2024. Udah berapa persen sih resolusimu kamu capai? Harapan, cita-cita, bikin resolusi nggak Libra? Yang sering lihat videonya Toto pasti bikin ya. Memang harus bikin supaya pencapaian kita lebih jelas, lebih nyata, dan kita punya target di dalam kehidupan tuh. Punya tujuan. Kalau hidup tanpa target seperti layang-layang nggak ada pengendalinya. Terbang, diterbangkan angin ke arah angin yang pergi, itu berbahaya, terutama buat para Libra ya. Terutama buat para elemen angin, itu kalau nggak punya target sangat berbahaya. Tapi Libra biasanya punya ya. Kita lihat Libra, perubahannya seperti apa, transformasi. Walah, langsung Ten of Pentacle ya Libra ya. Ada dua zodiak nih sepanjang ini yang langsung perubahannya menyangkut Ten of Pentacle atau Pentacle banyak banget ya. Tuh, The Lover lagi ya. Libra, wah kalau perubahannya kayak gini ya memang bakal happy ya. Tapi kita akan lihat nih, semuanya memang butuh perjuangan ya Libra. Tetap butuh perjuangan, nggak ada yang cuma-cuma, nggak ada makan siang yang gratis. Semua yang instan biasanya nggak bertahan lama. Tetapi yang diperjuangkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan kekuatan, istilahnya seluruh kekuatan kalian, itu yang akan bertahan lama. Perubahan di bulan Desember ini memang akan sangat signifikan buat kalian. Keseimbangan yang selalu kamu cari akan diuji nih. Namun di saat yang sama kamu akan menemukan cara baru di dalam mencapai harmoni. Libra sih lambangnya timbangan ya. Istilahnya harus adil, bijaksana, seperti itu. Tetapi buat Libra di bulan Desember ini, seimbang aja nggak cukup, adil aja nggak bisa menentukan bahwa orang lain akan menganggap adil. Contohnya ya, kita punya anak 2 atau 3. Anak pertama dikasih bagian yang sama dengan roti yang dibagi 3, nggak akan adil buat anak pertama kalinya karena dia lebih gede. Sedangkan yang paling kecil mungkin umur 3 tahun yang belum bisa makan banyak, itu yang adil belum tentu baik. Tapi yang baik apa? Selaras, harmoni. Itu ya yang sekarang ini lagi banyak Libra yang energinya kebaca. Kalian lagi mencari keseimbangan, bukan hanya adil, bukan hanya setimbang, tapi seimbang, selaras. Banyak nih ya di dalam hubungan asmara nih ya. Mungkin bukan hubungan asmara aja ya, tapi hubungan partnership dalam bisnis, kerjasama, kongsi, atau joint venture kalian, joint operation dengan orang lain. Hubungan yang sudah lama mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan nih. Ini bisa berupa penguatan berupa penguatan ikatan, ataupun malah hubungan yang tidak sehat perubahannya. Nah, itu yang perlu kalian jaga tentunya. Harus penguatan dong ya, penguatan ikatan, lebih selaras, lebih kenal satu sama lain. Itu akan membuat kalian menjadi lebih nyaman. Pencarian jati diri yang belum selesai dari bulan Januari sampai November ini, puncaknya adalah di bulan Desember ini. Kamu akan bisa
merasa lebih tertarik pada diri sendiri nih, menilai diri sendiri, mengeksplorasi diri sendiri, dan menemukan passion kalian yang sebenarnya di mana sih? Keterikatan kalian pada siapa sih? Pada pasanganmu ini atau yang lain? Pada partnermu sekarang atau yang lain? Pada pekerjaanmu sekarang atau mungkin ada sesuatu yang lain? Nah, keputusan penting ini yang harus kalian ambil memang dengan harus sangat bijaksana dan menggunakan tuh jangan lupa ya planning, kemudian semangat dan kerja keras. Itu kiat sukses di tahun 2024. Sedangkan kiat sukses di tahun 2025 nanti agak berbeda ya. Semangat, kreativitas, dan kerja keras atau perencanaan yang matang itu udah harus menjadi keniscayaan. Ditambah dengan 2025 nanti perputarannya akan semakin cepat ya. Jadi kalian harus lebih cepat, lebih cermat, dan yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana kalian benar-benar siap menjalaninya, realistis. Gitu ya Libra ya. Oke, kita lihat rezekinya. Kalau secara kehidupan secara umum sih ada tantangan, tapi rezekinya akan besar. Intinya harus ada risiko yang kamu ambil. Dalam setiap keputusan ada beberapa risiko yang bisa kalian ambil, dan memang di dalamnya kalau berhasil akan suksesnya luar biasa nih, gede. Asmara dapat, hubungan dapat, relationship dengan klien dapat, duitnya dapat, cuannya dapat, gitu ya Libra. Tetapi ada risiko juga bila memang salah melangkah, semuanya bisa tadi ya berupa berantakannya ikatan kalian. Tetapi itulah ya, kehidupan memang bukan hanya sebuah pilihan, tapi kehidupan itu adalah sebuah keputusan dan perjalanan. Ingat Libra, kehidupan bukan pelarian ya, tapi perjalanan. Oke, kalau Libra sih mantap kok ya, jalannya biasanya mantap. Sebagai zodiak elemen angin yang paling tabah, dia biasanya sudah memiliki perencanaan-perencanaan yang matang untuk meningkatkan dirinya, derajat dirinya, kehidupan dirinya. Oke, bagaimana nih rezekinya Libra? Oh, The Empress ya Libra ya. Saatnya kalian mempergunakan intuisimu karena kehidupanmu ada di tanganmu sendiri. Dan hasilnya nih luar biasa kalau secara keuangan ya. Rezeki kalian berlimpah ruah nih Libra. Bisa-bisa sesuatu yang nggak kalian harapkan tiba-tiba muncul. Apa bukan nggak kalian harapkan sih, yang nggak kepikiran sama sekali. Mimpi pun kalian nggak berani. Misalnya nih kalian mimpi beli mobil Pajero, atau punya rumah tipe 400, atau punya rumah yang ada kolam renangnya. Mimpi pun kalian nggak berani, tetapi tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong tiba-tiba ya. Mbak, personifikasi sekali ya Mbak ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong, tiba-tiba mak belas ada rezeki besar banget yang datang. Nih, di Impress datang dengan nih hampir semua dengan sesuai dengan perencanaan kalian nih, King of Swords nih. Suatu perencanaan yang matang, walaupun masih abu-abu, kalian kadang-kadang ragu, bimbang, dan ragu. Itu yang harus pergunakan intuisimu ya Libra ya. Jangan kita memang hidup dari realisasinya seperti apa. Tapi suatu waktu kalian harus mendengarkan hati nurani kalian untuk membuat keputusan yang terbaik. Ini bisa membuat kalian merasa nggak aman sih. Membuat konflik batin yang merasa terombang-ambing antara keinginan untuk mempertahankan suatu keadaan, penghasilan yang nyata, atau mengambil risiko yang akan bisa merubah hidupmu sama sekali. Nah, ini keputusan yang sulit, tapi ingat, ambil risiko nggak apa-apa asal risikonya terukur. Begitu ya Libra.
Kesehatan kalian nih, rezekinya luar biasa nih. Ada suatu keajaiban yang bagi kalian penyakit lama yang mungkin nggak sembuh-sembuh di bulan Desember nanti. Ada Dewi, ini Dewi Fortuna ya, Dewi keberuntungan yang datang tiba-tiba kalian ketemu seseorang yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Terutama penyakit tekanan-tekanan mental ya, tekanan batin. Penyakit psikis ada banyak yang bisa sembuh, yang mungkin kalian kalau bahasa kliniknya ya, bahasa apa namanya metafisikanya dibilang santet ya, itu biasanya sih harusnya ya itu adalah sakit dari beban pikiran. Karena kalian meyakini itu kena santet ya. Jadi akhirnya ya pengobatannya memang nggak bisa diobati secara medis. Karena sakitnya mental, sakit di pikiran. Di ronsen nggak apa-apa, tulangnya baik-baik saja. TG baik, gliserid baik, kolesterol baik, asam uratnya baik, tapi kok linu-linu. Nah, itu pikiran kita yang ke arah ke situ. Di ronsen, cek medical check up aman semua, tapi sakit melulu. Nah, itu penyembuhannya memang harus berbeda. Itu yang sering orang-orang bilang, aduh kena santet nggak bisa jalan gitu ya. Sebetulnya semua bisa dijelaskan secara logis ya Libra kayak gitu ya. Kalau kalian mengalami hal-hal seperti itu, konsultasi ke Mbak Toto ya. Untuk obat dan sebagainya kayak gitu gratis ya dari Mbak Toto ya. Resep dan sebagainya gratis. Yang bayar ya yang baca tarot buka kartu itu karena pakai energi, dan admin yang ngirim videonya ya, bacaan berupa video itu memang harus bayar. Tapi bayarnya sukarela ya, sesukamu dan serelamu. Enak toh ya. Yang penting kalian dapat solusi ya, karena dibaca tarot, dibaca doang terus nggak ada solusinya buat apa? Kalau jelek malah bikin afirmasi negatif ya. Kalau bagus jalannya bagaimana? Dari mana? Nggak ketemu juga. Karena tarot kan semacam peta ya, peta kehidupan kalian. Kalau bagus ya nggak apa-apa sih, bisa jadi afirmasi positif. Kalau pas jelek jadi afirmasi negatif, harus ada solusinya. Nah yang penting ya, kalau Mbah Toto baca yang penting kalian dapat solusinya ya. Masalah bayar itu sukarela ya, semampu kalian ya. Yang penting satu, dapat solusi. Karir gimana Mbah? Karir naik tinggi. Tekanan-tekanan yang sekarang ini kalian bisa hadapi, membuat kalian semakin kuat, membuat kalian semakin tahu passion kalian di mana, tujuan hidup kalian di mana, kemudian berubahnya cara kalian menyelesaikan masalah, problem solving yang baru, yang membuat kalian lebih taktis, lebih bisa menyelesaikannya dengan cepat dan akurat. Itu cocok banget dengan transformasi ke tahun 2025 ya. Cepat, cermat, dan realistis. Gitu ya, secara karir bagus banget dong. Ini ada apa namanya? King of Pentacle, King of Swords. Di sini ada The Empress. Mau apa lagi coba? Gitu ya Libra, jangan ragu-ragu mendengarkan suara hatimu. Perubahan-perubahan mungkin akan membuat kalian nggak nyaman atau berada di bawah. Harusnya sih elemen angin menyukai banget perubahannya, tapi emang berbeda ya sedikit antara Gemini, Libra, dan elemen angin satunya Aquarius ya. Libra memang lebih suka hal-hal yang stabil, nggak terlalu berubah-ubah yang terlalu cepat ya. Tetapi perubahan yang Libra inginkan adalah perubahan yang udah dia pikirkan, yang udah direncanakan. Inilah yang akan membuat kalian para Libra menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri.
Gitu ya, Libra kayaknya akan bagus banget ya untuk karir kalian, bakal banyak promosi. Pengusaha gimana Mbah? Ya sama aja ya, itu pengusaha dan pegawai. Pengusaha juga akan memiliki apa tuh namanya ya, kalau menemukan passion ya bisa usaha baru, bisa buka cabang baru, atau ketertarikan kalian di mana itu akan membawa kalian ke hal-hal yang positif. Perubahannya menarik nih karena ya The Empress keluar, The Lover keluar ya. Memang tapi ingat loh Libra ya, bukan terus semerta-merta kalian santai-santai dapat duitnya, dapat cuannya, dapat kekasih hati, kemudian dapat pasangan yang baik, atau tiba-tiba pasangan kalian berubah menjadi malaikat tak bersayap. Enggak gitu juga kali ya. Semua butuh perjuangan, butuh effort yang lebih, butuh aksi yang lebih baik dari kalian. Kalian yang memulai dong, jangan menunggu ya. Karena kalau kita ingin merubah sesuatu, rubah mulai dari diri sendiri. Kita lihat segi asmara bagaimana nih. Wah, to be honest, impulsif. Ini yang harus kalian hati-hati, bisa terjadi kalian bertindak sembrono. Untung ya kalian memulai kehidupan yang baru dan menemukan cara-cara baru, keahlian baru untuk menghadapi pasangan kalian. Mungkin kalian udah banyak belajar dari kehidupan, dari mempelajari cara dia menyelesaikan permasalahan, atau caramu menyelesaikan masalahnya udah ketemu hal yang baik. Bisa jadi ini akan membuat kalian nyaman. Hubungan akan lebih sehat, menemukan yang lebih tulus dan cinta yang dalam dari pasanganmu. Tapi sekali lagi, itu membutuhkan effort atau aksi yang lebih terdahulu dari kalian sendiri. Bukan menunggu gitu ya, proaktif, take action. Sedangkan untuk single dan single parent, saatnya kalian membuka pintu hati bagi orang-orang yang datang kepada kalian. Mungkin yang single pernah diputus, atau kalian yang mutus ya. Biasanya sih Libra diputusin ya, karena Libra tuh nggak suka mutusin orang. Dia menanti, dia mempertahankan apa yang dimiliki. Kemudian ya buka pintu hati, kemudian buka peluang baru untuk orang-orang datang kepada kalian. Semoga dapat yang lebih baik gitu ya, yang lebih indah untuk kalian para Libra. Kita lihat pesan semestanya ya, para single dan single parent. Oke ya, bagus ya. Libra, lagi nih pesan semestanya. Mungkin beberapa kalian bisa mengalami hal-hal yang kurang mengenakan sehingga membuat emosi kalian tinggi. Ingat ya, kalian kalaupun ada permasalahan dan cobaan yang besar bagi kalian, ingat gambaran besar dari kehidupan kalian. Look at the bigger picture, supaya proses yang kalian jalani itu nggak terasa capek dan melelahkan, nggak merasa terbebani. Kalian cukup kuat, cukup mantap untuk kalian bisa menghadapi sesuatunya dengan baik. Don't let your past hold back. Jangan mengingat masa lalu. Ini juga Libra banget ya. Libra tuh pemaaf. Dia ingat tetapi dia nggak membalas. Dia sakit hati tetapi dia nggak membalas, nggak berusaha membalas. Itu memang kebaikan hati Libra. Cuman dia nggak mudah lupa. Tapi jangan sampai itu membuat kalian tertahan ya. Pertumbuhan kalian jangan sampai ditahan hanya karena dendam, iri, dan sakit hati. Itu nggak baik banget. Oke Libra, kartu terakhir. Wah, The Lover lagi ya. Udah saya tutup ya. Nikmati hari-harimu ya Libra, The Lover. Intinya apapun permasalahannya, selesaikan dengan bahasa cinta. Salam sahabat Tutu.